Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi sahabat-sahabat Quran sekalian dimanapun rekan-rekan berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita teman-teman sekalian ya. Masya Allah. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Sip, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita teman-teman sekalian ya. Insya Allah yang agar bacaan ngaji kita, baca Quran kita sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau ya gitu. Tentunya saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali ya, semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Ustadz sehat-sehat ya Ustadz, insya Allah ya, doakan ya. Baik, kita akan melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian. Tadi malam kita sudah membahas surah Al-Lail, itu pun kita sudah masuk ke ayat 12. Nah, kemarin kita belum tuntaskan ayat ke-12-nya, maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan tuntaskan. Tadi malam kita sudah tuntaskan pembahasan huruf nun bertasydid. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai bahasan huruf. Nah, ini namanya adalah huruf huruf ain ya, huruf ain. Nah, huruf yang kita akan bahas pertama pada kesempatan pagi hari ini adalah huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf ain. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ain? Nah, kesalahan apa aja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain? Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ain itu tertukar menjadi huruf hamzah. Ada contoh ya. Contoh kita baca seperti ini. Inna alaina itu kesalahan yang besar ya, kesalahan yang besar teman-teman sekalian ya. Kenapa? Karena mengubah ain yang harusnya kita baca in inna alaina tapi kita baca menjadi hamzah alaina. Nah, ini bukan kesalahan yang main-main. Oh, kenapa Bang? Karena kalau misalnya kesalahannya itu sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, berarti itu sama dengan kita sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan menjadi taruhannya, maka makna ayat yang akan tergadaikan teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya, dimanapun teman-teman berada. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai tertukar. Nah, pertanyaannya, kenapa huruf ain sering kali tertukar dengan huruf hamzah? Nah, ya, baik. Perhatikan, teman-teman sekalian, kita akan kenalan sama huruf ainnya dulu. Baru kita bisa tahu kenapa dia ain ini sering tertukar dengan hamzah, gitu ya. Oke. Nih, Masya Allah. Kita kenalan sama huruf ain. Perhatikan, gitu ya. Huruf ain, ya teman-teman sekalian, dia dilafalkan dari mana? Dari wastul halqi. Ya, saya ingatkan dulu konsep awalnya. Jadi, setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya
tempat-tempat keluarnya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing, punya rahimnya masing-masing, punya rumahnya masing-masing. Nah, huruf ain itu punya tempat keluarnya juga, atau yang sering kita sebut dengan apa? Yang sering kita sebut istilahnya adalah makharijul huruf, ya, atau makhraj. Nah, di mana makhraj huruf ain? Baik, kita bahas, ya. Nah, makhraj huruf ain, teman-teman sekalian, dia itu dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Wastul halqi itu adalah tengah tenggorokan. Tsumma liwasqihi fa'ainun ha'u. Huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan itu ada dua. Ada huruf ain dan ada huruf ha kecil. Ya, nah tepatnya pada bagian apa nih? Area yang berwarna ungu, inilah huruf ain. Ya, area ini disebut dengan katup epiglotis. Ya, nah jadi kalau ketika teman-teman melafalkan huruf ain, tengah tenggorokannya itu ketika dilafalkan itu dia menyempit ke arah dinding tenggorokan. Jadi kalau kita lafalkan ain, ceritanya ini adalah katup epiglotis. Nah, ketika kita melafalkan ain, ini ceritanya adalah dinding tenggorokan. Ketika kita melafalkan ain, katup epiglotisnya itu menyempit. A, gitu ya. Nah, ketika itunya tuh dia menyempit, ya. A, ai, au, a, ai, au. Bisa terbayangkan, jadi ada penyempitan di sana. Makanya bunyinya lebih 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 kuat. Ketika keluar bunyi vokal a i u-nya baru dia meluas lagi, ya, longgar lagi. Tapi ketika nya itu dia kuat, dia menyempit. A, ai, au, a, tuh, i, u, begitu. Ya, nah itu itu apa? Huruf ain itu dilafalkan dari tengah tenggorokan. Ya, nama organnya bagian katup epiglotis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Masih semangat teman-teman sekalian? Nah, ya. Kita lanjutkan. Baik. Nah, jadi huruf ain itu sekali lagi dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita, tepatnya pada bagian katup epiglotis yang dia menyempit, ya, ke arah dinding tenggorokan. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, banyak orang yang melafalkan ain itu keliru. Banyak orang melafalkan ain tak tepat dari bagian wastul halki alias tengah tenggorokan. Nah, banyak orang melafalkannya dari mana? Bukan dari tengah tenggorokan, tapi dari mana? Terlalu melorot, merosot ke bawah. Nah, ke sini. Kalau ain dilafalkan tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan alias terlalu ke bawah, kalau keluar dari sini alhasil yang muncul adalah huruf yang lain. Ya, yang muncul adalah huruf yang lain. Huruf apa? Geser ya. Tuh. Nih, harusnya ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita di sini, tapi kita lafalkan terlalu ke bawah. Nah, kalau di sini ya, tepatnya pada bagian pita suara yang tertutup, itu jadinya huruf hamzah. A, I, U, Ba. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itulah alasan kenapa banyak orang melafalkan ain itu tertukar dengan hamzah, karena letak keluar mereka hampir sama. Letak keluar mereka berdekatan. Kalau ain di bagian tengah tenggorokan sini, a, i, u, ba. Tapi banyak orang melafalkan terlalu ke bawah ke sini. Kalau di sini alhasil yang muncul adalah huruf hamzah. A, i, u, ba. Nah, ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, teman-teman tenang. Di sini kita akan contohkan pula bagaimana melafalkannya, ya, dengan harapan Allah kasih izin kita paham. Ya, perhatikan. Jadi kalau ain di tengah tenggorokan sini, ini ain. Kalau hamzah di tenggorokan paling bawah, a, 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 a. A, 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 ai, 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 i, 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 au, 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 u, 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 u. Bisa diikuti? Ya, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa tuh membedakan yang mana yang ain, yang mana yang hamzah. Karena letak mereka berdekatan. Oke.
Nah, jadi nggak aneh ketika teman-teman melafalkan ain tertukar dengan hamzah karena mereka jaraknya memang berdekatan, tempat keluarnya berdekatan, sahabat. Ya, lanjut. Inna'a, pastikan ain dilafalkan, kita ingat lagi dari mana? Dari tengah tenggorokan ya. Kita tulis dulu deh pelan-pelan. Dari tengah tenggorokan. Oke. Kalau hamzah dari mana tadi? Dari pangkal tenggorokan. Jangan sampai tertukar ya sahabat sekalian karena ini termasuk kesalahan besar. Sekali lagi saya ingatkan, kalau tertukar huruf yang satu dengan huruf yang lain itu termasuk kesalahan yang besar sekali ya. Oke, 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 oke. Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian, insya Allah. Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Nah, sekarang ya kita sudah pahami huruf ainnya, bagaimana melafalkannya. Sekarang saya izin membahas lebih jauh huruf ain ya. Perhatikan. Nih, huruf ain, kesalahan yang banyak orang tidak tahu, kesalahan tersembunyi alias ketidaksempurnaan yang kecil ya. Ini tidak menjadi kesalahan yang besar, tapi kalau kita melafalkan ini berarti ainnya sedang kita lafalkan secara tidak sempurna. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, banyak orang, teman-teman melafalkan huruf ain, ya, melafalkan huruf ain. Nah, ini lihat. Lihat ya. Kan kita sudah pahami bahwasannya ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Nah, pastikan lihat-lihat. Di sini ada dua jalur. Ada jalur garis biru putus-putus, ada jalur garis hitam putus-putus. Nah, dari tengah tenggorokan, pastikan jalur suara yang keluar itu semuanya itu masuk ke jalur garis biru putus-putus. Dari tengah tenggorokan ke rongga tenggorokan, masuk ke rongga mulut dan outputnya dari mulut. Ya, maka bunyinya seperti ini. A, I, au, a. Kalau dari jalur garis biru putus-putus. Ya, betul, dari al-jauf. Rongga tenggorokan, rongga mulut sampai keluar mulut. A, oke? Okay? Ai, au, a, ai, au. Itu jalurnya jalur yang tadi, garis putus-putus warna biru. Ya, oke, dari tengah tenggorokan, rongga mulut sampai keluar mulut. Nah, banyak orang yang melafalkan huruf ain itu dari tengah tenggorokan masuk sebagian suara tidak full ke garis biru putus-putus jalurnya, tapi ada yang masuk ke garis hitam putus-putus. Nah, kalau ada sebagian suara yang dia masuk ke garis hitam putus-putus, itu tandanya dia masuk ke rongga hidung, sahabat. Nah, ya. Kalau dia masuk ke dalam rongga hidung ke sini, jalurnya sebagian suaranya, nah pasti nanti suaranya akan terdengar lebih sengau, ya, atau suaranya seperti suara apa tuh? Seperti suara Suneo. Teman-teman kenal sama Nobita, ya, sobatnya Doraemon. Nah, temannya Nobita kan punya namanya siapa? Suneo. Nah, oke, jangan sampai kita melafalkan si huruf ain itu masuk ke dalam rongga hidung. Cara membuktikan apakah ain kita, apakah dia masih masuk ke rongga hidung atau tidak, cara ngetesnya mudah. Contoh, teman-teman pengen ngecek ain berharokat apa? Ain berharokat fathah, ain berharokat dhamma, atau ain berharokat kasroh yang teman-teman pengen cek. Misalnya ya, kita coba ngecek ain berharokat fathah. Panjangkan ain vokal A-nya. Ketika dipanjangkan di saat yang bersamaan, teman-teman buka tutup hidung teman-teman. Coba ya. Kalau dia suaranya berubah bahkan sampai hilang, maka itu ainnya masih masuk ke dalam rongga hidung. Seharusnya dia tidak berubah. Karena apa tadi? Karena ain suaranya harusnya masuk semua keluar dari tengah tenggorokan, ke rongga tenggorokan, ke rongga mulut, keluar mulut. Coba ya, perhatikan. Kita izin zoom. Bismillah. Ini yang tepat. Jadi ainnya tidak berubah. Yang keliru bisa dibedakan? Yang pertama ini yang tepat. Tak berubah sedikit pun.
Tapi kalau yang keliru, ain yang masih masuk ke dalam rongga hidung, nah bisa difahami ya. Jadi jangan sampai suara ainnya itu outputnya jangan sampai ada yang masuk ke rongga hidung kita, ya, agar tadi menghindari ain yang dia suaranya sengau. Oke, nah bisa difahami sampai sini? Kita lanjutkan kembali ya. Jadi jangan sampai ain itu masuk ke dalam rongga hidung. Bahasa Indonesianya sengau, bahasa Sundanya ngirung. Jangan sampai ngirung teman-teman sahabat sekalian. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Ainnya di sini berharokat baris atas. Oke, perhatikan. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas ini dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat fathah. Ya, sip. Kita tulis ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, teman-teman sekalian, itu akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan apa, Bang? Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, oke? Tapi bisa jadi juga dia dibaca dengan vokal O. Ya. Kalau dia dibaca dengan vokal A, keluarnya nih misalnya ketika melafalkan huruf hijaiyah, ketika fathah keluarnya vokal A. Nah, maka kalau vokal A yang keluar itu tandanya dia huruf tipis. Ya. Itu tandanya dia huruf tipis. Oke. Tapi kalau misalnya dia keluarnya vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, misalnya kita kasih contoh. Contoh huruf yang dia vokal O itu apa? Contohnya misalnya huruf shod. Huruf shod ketika berharokat fathah kan dia dibacanya so dengan vokal O. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Atau misalnya huruf to. Huruf to ketika berharokat fathah kan nggak dibaca ta, tapi to. Kenapa? Vokal O. Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Gitu. Ya. Oke? Paham sampai sini ya? Nah, sekarang pertanyaan dari saya, kalau huruf ain ketika dia berharokat fathah dibacanya keluarnya vokal A teman-teman atau vokal O sih? Nah, itu. Kalau ain ketika berharokat fathah keluarnya itu vokal A atau vokal O? Keluarnya vokal A ya. Nah, berarti tandanya huruf ain karena keluar vokal A, ain termasuk ke dalam huruf yang morokokoh atau huruf yang tipis. Nah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman huruf hijaiyah itu dibagi ada dua, ada huruf tebal, ada huruf tipis, selalu tebal, ada yang ketebalannya menipis, ada yang bisa tebal tipis, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dipelajari sedikit-sedikit, difahami sedikit-sedikit, jangan pengen hanya sekedar ekspres dan cepat, pelan-pelan aja, ya. Lanjut. Nah sekarang sudah kita ketahui, oh iya, ternyata huruf ain itu di sini dia berharokat fathah, ya. Dia huruf yang tipis karena dibacanya ketika fathah vokalnya bukan O, tapi vokalnya adalah A. Nah, sekarang kita akan berfokus terhadap harokat. Ingat-ingat ya, di sini harokatnya harokat fathah yang sedang kita bahas. Ingat-ingat sekali lagi ya, di sini ada huruf yang dia berharokat fathah. Nggak ngerti, nggak apa-apa ya, gitu. Sedikit-sedikit. Oke, perhatikan baik-baik. Teman-teman, basic harokat itu ada berapa? Basic harokat itu ada berapa? Basic harokat dalam tajwid itu ada yang tahu berapa? Betul, berapa? 3. Ya. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah vokal A basicnya, dhammah vokal U, kasroh vokal I. Baik. Nah, setiap harokat itu kalau kita pelajari lebih jauh itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Ya, punya titik sempurnanya masing-masing. Ya, sering kita sebut dengan kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini dalam kaidah tajwid istilahnya disebut dengan itmamul harokat. Nah, itmamul apa? Itmamul harokat. Itmamul harokat ini kenapa sering saya ulang-ulang? Kalau teman-teman sering ikut live ini, ya, itmamul harokat ini adalah bagian yang sering kali saya sampaikan. Oke, perhatikan. Nah, itmamul harokat. Itmamul harokat ini penting kita pelajari agar apa? Agar ngaji kita artikulasinya jelas. Ya, agar ngaji kita artikulasinya jelas, tak seperti orang yang sedang bergumam atau tak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Ya, tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contoh
seseorang yang dia tidak menyempurnakan ya itmamul harokatnya atau kesempurnaan harokatnya adalah contohnya seperti ini. Saya izin zoom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Terdengarnya memang seperti seperti enak gitu ya, Masya Allah. Tapi ada hal yang tidak sempurna. Kenapa? Karena kurang jelas harokatnya. Itmamul harokatnya tak diperhatikan. Hasil ngajinya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Maka kita sempurnakan. Harusnya kalau kita mempelajari itmamul harokat, insya Allah hasilnya akan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi jelas, clear AIO-nya. Ya, itulah fungsinya kita mempelajari itmamul harokat. Oke, biar artikulasi ketika ngaji, kejelasan vokal AIO-nya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya. Nah, maka kita kembali lagi. Jadi setiap harokat baik fathah, baik dhammah, baik kasroh itu ada itmamul harokatnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ke ayat yang lagi kita bedah. Oh, ini ainnya berharokat fathah. Nah, bagaimana cara menyempurnakan itmamul harokat fathah? Nah, nih, berarti kita akan membahas itmamul harokat fathah. Geser ya. Nah, perhatikan. Teman-teman, di awal sudah saya bilang ya, harokat fathah itu bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, ya, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau dia dibaca dengan vokal A, tandanya huruf tipis. Kalau dia dibaca dengan vokal O, tandanya dia huruf tebal. Nah, mau fathahnya dia vokal O, mau fathahnya dia vokal A, satu hal yang harus kita sempurnakan ketika melafalkan fathah itu, baik vokal A ataupun O yang terhasilkan adalah dengan cara buka mulut. BM. BM itu buka mulut. Wal maftuhu bil fathif ham. Sempurnanya harokat fathah, baik vokal A yang keluar, baik vokal O yang keluar, itu dengan cara membuka mulut kita. Contoh misalnya, ketika fathahnya vokal A, banyak orang yang melafalkannya seperti tadi, masih condong keming-keming kemaja. Contoh, perhatikan vokal A-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan vokal A-nya di sana. Kurang jelas. Kenapa? Gak dibuka. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Itu yang pertama. Ketika fathah banyak orang melafalkannya mingkem. Ketika fathah harusnya buka mulut. Nah, ketika fathahnya vokal O alias huruf tebal, banyak orang melafalkannya monyong mulutnya, bukan membuka, tapi monyong. Contoh, kita praktekkan pada basmalah lagi, perhatikan vokal O-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ro fathah di sana memang vokal O, tapi nggak boleh monyong. Karena sempurnanya fathah itu membuka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, gak monyong kan? Karena basic fathah itu wal maftuhu bil fathifam, buka mulutnya, BM. Nah, tapi yang membedakan kalau dia vokal A, fathahnya vokal A nih, membuka mulutnya, BM-nya SS sambil senyum. Kenapa sambil senyum? Agar vokal A-nya kadar tipisnya terjaga. Nanti kita praktekkan dan kita bandingkan ya. Kalau fathahnya vokal O alias huruf tebal, agar kadar tebalnya terjaga, dia buka mulutnya tanpa senyum. Ya, contoh. Kita bandingkan antara huruf sin dan huruf shad. Huruf sin adalah huruf yang tipis. Huruf shad adalah huruf yang tebal. Huruf sin fathah dengan shad fathah, yang sin akan keluar vokal A karena tipis,
Yang sod akan keluar vokal O karena tebal. Sin karena vokal A ketika fathah dilafalkan buka mulut sambil senyum. Contohnya sa, 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 sa. Oke. Kalau huruf sod ketika fathah karena huruf tebal, vokal O yang terhasilkan, maka buka mulut tapi tanpa senyum. Contoh su, 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 su. Sekarang kita bandingkan. Sa, su, sa. Gak ada monyong-monyong ya. Ketika vokal O gak ada monyong-monyong. Ketika vokal A dia nggak mingkem. Sa, su, sa, su. Ada Kak Faza, sehat selalu Kak Faza, barakallahu fikum. Ya, ini ada guru saya, ada abang saya ketika saya dulu taekwondo ya, sehat selalu ya Kak Faza ya. Oke, lanjut. Sa, su, sa, su, sa, su. Bisa dibedakan teman-teman sampai sini? Bisa dibedakan? Nah, jadi kita pelajari pelan-pelan, sedikit-sedikit. Gak usah pengen cepet-cepet bisa. Cepet bisa boleh, tapi bukan goals kita. Gitu ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Nah, jadi sekarang pertanyaan dari saya. Kita udah tahu ya, jadi cara melafalkan harokat fathah, bagaimana kesempurnaan harokatnya. Nah, sekarang kembali ke dalam ayat. Ainnya di sini berharokat fathah. Lalu dia vokalnya vokal A alias huruf tipis. Maka huruf ain ini dilafalkan buka mulut sambil senyum alias BMSS atau buka mulut tanpa senyum BMTS. Boleh komen di kolom komentar ya. Coba. Coba. Berarti kalau misalnya ain fathah vokal A berarti dia buka mulut sambil senyum atau buka mulut tanpa senyum sahabat. BMSS ya, buka mulut sambil senyum. Saya izin tulis ya. Jawaban teman-teman saya izin keep ya. Nah, buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya, saya ulang lagi, untuk menyempurnakan vokal A-nya agar harokat fathahnya sempurna. Lalu sambil senyumnya agar kadar tipisnya terus berasa. Masya Allah ya gitu ya. Allahu Akbar. Maka ain dilafalkan, kita praktekkan. Berarti dilafalkan buka mulut sambil senyum. Contoh, kalau huruf ain ini sudah kita ketahui fathah vokal A. Tapi kita melafalkannya lupa, hanya buka mulut saja. Nah, maka alhasilnya bunyinya akan seperti ini. Saya izin zoom ya. A, 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 a. Keliru. Harusnya senyumin sedikit. A menjadi a, 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 a. Beda ya. Mana a tanpa senyum, a dengan a. Beda kan bunyinya? Nah, ini pentingnya kita mempelajari sedikit-sedikit. Bang, tapi saya masih kadang-kadang lupa. Itulah manusia, nggak masalah. Makanya perlu kita rutinkan. Lanjutkan lagi ya. Sip. Beda ya. Alhamdulillah. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Bismillah ya Allah. Berikanlah kemudahan untuk teman-teman yang sedang belajar di live ini ya Allah. Semoga engkau berkahi ya Allah teman-teman semua yang ada di live ini insya Allah. Lanjut. Inna'a. Tuh, jadi kerasa tipisnya ya. Kalau dia dibaca tanpa senyum, inna'a. Enggak tapi a ya. Lanjutkan lagi sahabat. Yuk, bismillah. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ini nama aslinya. Hati-hati buat teman-teman yang masih bilang ini adalah huruf la. Nah, ya. Di huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Oke. Nah, huruf lam ini siapa juga di maaf ya. Nah, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini masih sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Ada? Nah, kita coba bahas pelan-pelan. Janji saya kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Oke. Nah, kalau teman-teman masih menganggap bahwasannya huruf lam itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, maka ini suatu ketidaksempurnaan teman-teman. Kenapa? Karena memang beda lam hijaiyah dengan L alfabet.
Oke, kita mulai ya. Makanya pentingnya teman-teman ketika teman-teman nih baca Quran, tapi cuma latinnya doang, yang ada fitur transliterasi latinnya, ya. Diupayakan jangan cuma baca latinnya doang ya, karena nggak semua huruf hijaiyah itu pelafalannya sama dengan transliterasi latinnya. Contohnya adalah huruf lam tadi. Kalau huruf nun dengan n sama. Kalau huruf mim dengan m sama, gitu kan? Kalau huruf hamzah dengan a i u sama. Tapi kalau huruf lam itu berbeda. Huruf dal dengan d beda. Huruf lam dengan l beda. Oh berarti bang, kita nggak boleh ya baca Al-Quran Latin. Bukan begitu, tapi sesuai dengan fungsinya. Latin yang dihadirkan ketika kita melihat fitur Latin dalam mushaf Quran itu biar teman-teman senang belajar huruf hijaiyahnya di atasnya. Walaupun terbata-bata sekalipun, terbata-bata dalam rangka belajar membaca Quran nggak dosa. Tapi justru apa Allah kasih kepada kita? Fahuwa alaihi syakun lahu ajron, 2 pahala. Allahu Akbar, itulah cintanya Allah buat kita. Cuman kadang-kadang kita gak peka, ya. Mulai baca huruf hijaiyahnya. Oke, lalu apa bedanya antara huruf lam dengan L? Ya, apa bedanya antara huruf lam dengan lam hijaiyah dengan L? Baik, kita fokus di huruf lam dulu. Kita fokus di huruf lam dulu. L dulu. Kalau kita melafalkan huruf L alfabet, ya, biasanya yang hanya kita sentuhkan itu bagian ujung akhir lidah saja. Seperti ini. Saya izin zoom ya. Nah, seperti ini. Cuman ujung akhir lidahnya doang, begini. Ya. Nah. Sedangkan huruf lam itu nggak begitu nih. Kalau L alfabet begini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Nah, itu L alfabet. Tapi kalau lam hijaiyah tak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Lantas bagaimana huruf lam ini dilafalkan? Wallamu adnaha limuntahaha. Kita praktekkan, kita contohkan, kita bahas. Nih, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ceritanya ya, ceritanya ini adalah lidah kita ceritanya. Nih, ya. Nah, ini kita ibaratkan adalah samping lidah kita. Oke? Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah. Tapi bukan seluruhnya. Tapi samping lidah bagian depan yang kanan, samping lidah depan bagian yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, ujung akhir lidah, nempel ke langit-langit di atas bagian depan. Maka ketika kita praktekkan contoh pelafalannya seperti ini. Allah. Kalau L, Allah. Bunyi pun udah beda. Kalau lam, Allah. Kalau L, Allah. Kalau lam, Allah. Kalau L, Allah. Bisa diikuti teman-teman sekalian? Yang manfaat semua dari Allah. Alhamdulillah ya Allah nikmat. Nah, semua yang baik-baik dari Allah ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share. Semoga teman-teman bukan hanya dapat ilmu atas izin Allah, tapi juga dapat pahala jariah karena sudah mensyiarkan konten-konten dakwah Quran kita. Barakallahu fikum. Lanjut. Nah, jadi bedakan mana huruf lam, mana huruf L pada abjad alfabet. Ya, sahabat sekalian ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus dulu yang ini. Sret. Nah, sudah ya. Kembali lagi, kita akan membahas harokat. Sret, ya. Lamnya di sini berharokat fathah. Boleh saya ulang? Kita ulang-ulang pelan-pelan ya. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, harokat fathah itu bisa dibaca dengan vokal A, bisa dibaca dengan vokal O. Ya, gitu. Afwan, kenapa suara Ustadz bergema? Buat teman-teman yang mendengar saya suaranya bergema, itu ada error di akun teman-teman, keluar dulu, lalu masuk lagi. Ya, sip, kita lanjutkan kembali. Nah, kembali, jadi huruf hijaiyah apapun ketika berharokat fathah, itu ada 2 kemungkinan. Ada yang dia dibaca dengan vokal A, ada yang dia dibaca dengan vokal O. Kalau dia keluarnya vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang murokkokoh atau huruf yang tipis.
ya. Kalau dia dibaca keluarnya malah vokal O, vokalnya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang mufakhamah, huruf yang tebal. Ya. Oke. Nah, huruf yang dia ketika fathah emang ada Bang yang vokal O? Ada. Contohnya huruf apa? Huruf wo. Ketika fathah kan bukan za, tapi wo. Apalagi contohnya huruf qaf. Huruf qaf ketika berharokat fathah kan nggak dibaca qa, tapi dibacanya o gitu. Kenapa vokalnya O keluarnya? Karena dia adalah huruf yang tebal. Pertanyaan dari saya, ketika huruf lam di ayat yang tadi kita baca, yang ini, nah lam ini ketika fathah dibaca alaina vokal A atau aloina vokal O. Coba, saya pengen tahu ya. Dibaca dengan vokal A alaina atau dibaca dengan vokal O aloina. Tentu dibaca dengan vokal A. Vokal A ya berarti sudah jelas bahwasanya huruf lam ini termasuk ke dalam huruf yang murokokoh, huruf yang tipis. Oke, lanjutin lagi. Ingat harokat fathah dan vokalnya A. Simpan dulu baik-baik ya, simpan dulu baik-baik terkait dengan fathah dan vokal A. Oke. Kita ulang kembali. Teman-teman, harokat dalam bahasan tajwid itu basicnya ada tiga. Apa saja? Yang pertama, ada fathah vokal A. Yang kedua, ada dhammah vokal U. Yang ketiga, ada kasroh vokal I. Ya, berarti ada 3. Sekarang perhatikan baik-baik teman-teman semua. Setiap harokat itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Titik sempurnanya masing-masing. Nah, sering kita sebut dalam bahasa kita itu adalah kesempurnaan harokat. Nah, istilah kesempurnaan harokat ini dalam kaidah tajwid buat teman-teman yang udah sering ikut insyaallah live ini, apa nama istilahnya? Ada yang tahu kesempurnaan harokat dalam istilah tajwidnya apa? Bagus. Lihat di kolom komentar di bawah, itmamul harokat. Kita bahas lagi ya. Sip, bismillah. Teman-teman mohon maaf kalau misalnya bahasanya kita ulang-ulang. Bismillah. Nah, itmamul harokat. Itmamul harokat itu adalah kesempurnaan harokat. Kenapa kita perlu pelajari ini? Karena itmamul harokat ini akan memperjelas artikulasi kita ketika ngaji. Ya, biar ngaji kita tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya Bang, contohnya. Baik. Kita contohkan. Contohnya seperti ini. Contoh yang ngajinya dia tak tersempurnakan itmamul harokatnya adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik dan teman-teman silahkan jujur. Siapa di antara teman-teman yang melafalkannya masih seperti ini? Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang membacanya seperti itu? Maka itu adalah suatu ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena nggak jelas vokalnya. Karena nggak jelas artikulasinya. Kenapa? Karena tak tersempurnakan itmamul harokatnya. Ya. Nah, maka itmamul harokat ini penting kita belajari agar ngaji kita jelas. Nah, baik fathah, baik dhamma, baik kasroh itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Sekarang yang kita bahas apa? Fathah Bang, ya. Vokal A-nya kita simpan dulu ya. Vokal A-nya simpan dulu, fokus di fathahnya ya. Baik, nih. Sempurnanya harokat fathah, ya, itmamul harokat fathah itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara BM. BM itu apa? BM itu adalah buka mulut. Ya, belajar apapun prinsipnya harus diulang-ulang, apalagi untuk usia jelita alias sudah sepuh. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Nah, jadi huruf berharokat fathah, apapun vokal yang keluar, baik vokal A ketika dia hurufnya adalah huruf tipis, baik vokal O ketika dia adalah huruf yang tebal, maka harus tetap dibaca dengan buka mulut. Jangan sampai vokal A dibaca mingkem-mingkem doang. Jangan sampai vokal O dibaca monyong-monyong mulutnya. Harus BM. Oke, kita contohkan biar teman-teman tidak hanya membayangkan tapi langsung melihat visualisasinya. Perhatikan. Huruf berharokat fathah ya, itu harus disempurnakan dengan cara wal maftuhu bil fathifham. Dengan cara membuka mulut. Titik.
Maka ketika teman-teman melafalkan vokal A, jangan sampai masih condong ke mingkem-mingkem saja. Teman-teman sekarang kita coba perhatikan vokal A yang saya lafalkan. Perhatikan ya. Bismillah, perhatikan vokal A-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, vokal A-nya di sini kurang jelas. Kenapa? Karena masih condong ke mingkem-mingkem saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nggak jelas. Harusnya buka mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bukan cuma mingkem-mingkem saja. Itu untuk vokal A. Untuk fathahnya yang dia keluar vokal O huruf tebal pun sama. Jangan jadi monyong-monyong mulutnya karena fathah itu vokalnya mulutnya dibuka. Contoh, ya kita praktekkan pada basmalah lagi. Perhatikan vokal O-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, vokal O-nya monyong-monyong tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu contoh bacaan fathah yang kurang sempurna pula. Karena fathah nggak ada yang dibaca monyong. Harusnya ya seperti apa? Insya Allah seperti ini. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada bonyong-bonyong bibir di antara kita ketika kita melafalkan huruf fathah yang vokalnya O. Maka ya bagaimana cara melafalkannya? Semuanya buka mulut. Tapi perbedaannya apa? Perhatikan. Kalau misalnya fathahnya vokal A kan berarti tandanya dia adalah huruf yang tipis. Maka biar kadar tipisnya juga tetap terjaga, teman-teman sekalian, maka dilafalkan dengan cara BMSS. Nah, apa? BMSS, buka mulut sambil senyum. Kenapa Bang sambil senyum? Kan dia hurufnya vokal A nih. Nah, biar kadar tipisnya terjaga vokal A-nya, maka sambil senyum. Ya, tapi kalau misalnya dia fathahnya vokal O, ya alias huruf tebal, agar menjaga ketebalannya, maka dia BM-nya TS, buka mulutnya tanpa senyum. Oh, ya. Oke. Contoh ya. Kita contohin sekarang ke huruf ta. Ya, ta dan huruf to. Perhatikan. Huruf ta itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Huruf ta itu huruf yang tipis. Ya. Kalau huruf to itu adalah huruf yang tebal atau tipis? Huruf yang tebal. Ya, huruf yang tebal. Nah, ketika huruf ta berharokat fathah, karena dia adalah tipis, maka vokal A yang keluarkan ta, ta, ta. Huruf to ketika fathah, karena dia huruf yang tebal, maka keluarnya condong ke vokal O kan. Po, po, po. Oke, nah huruf ta karena dia vokal A huruf tipis, maka dilafalkan buka mulut sambil senyum. Ya, contoh. Ta, tuh. Sambil senyum dia. Ta, 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 ta. Oke. Tapi kalau huruf to tetap buka mulutnya ya, tapi dia nggak senyum. Contoh po, 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 bukan to. Ya, ini menunjukkan bahwasannya fathah itu hanya buka mulut. Kalau huruf tipis, vokal A sambil senyum, sekali lagi ta, ta, kan huruf ta nggak kita baca ta, ta, ta. Bedakan coba kalau huruf tipis dilafalkan tanpa senyum. Ta dengan ta, bunyinya beda. Nah, ya. Kalau dia vokalnya O, tebal dia. Pangkal lidahnya diangkat, mulutnya nggak pakai monyong, hanya buka mulut tanpa senyum. Tu, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu. Kita bahas sedikit-sedikit. Ya. Baik, teman-teman.
sebelum saya lanjutkan, terima kasih banyak yang sudah bergabung 2000 orang di sini ya. Semoga Allah muliakan semua teman-teman karena Quran ya. Dan saya doakan khusus buat teman-teman yang udah bantu tap-tap layar dan sudah bantu share di pojok kanan bawah. Saya nggak tahu tuh udah berapa. Coba kita cek dulu yang sudah share pagi ini. Oh, Masya Allah udah 400 orang. Siapapun yang sudah mengambil andil di sana, Insya Allah jadi pahala jariah ya. Oke, baik. Bismillah, lanjut. Nah, jadi sekarang kita lihat dalam ayat. Nah, lamnya di sini dia berharokat fathah. Berarti dia dilafalkan dengan cara BM. Ya enggak? Karena fathah. Buka mulut ya. Nah, tinggal kita pastikan dia dibaca sambil senyum BMSS atau tanpa senyum BMTS. Ya, kalau BMSS kan vokal A ya. Kalau BMTS vokal O. Nah, kita lihat di sini lam vokalnya vokal apa? Vokal A, Bang. Berarti BMSS. Buka mulut sambil senyum gitu. Ya, maka ketika teman-teman melafalkan lam fathah, buka mulut sambil senyum ya. Jangan jutek-jutek. Contoh, la la la, bukan la. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi jangan sampai teman-teman kurang kurang tipis. Senyumkan ya. Sip. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman, kita bahas dua huruf nih. Dua huruf doang nih, ain sama lam. Kerasa nggak? Udah berjalan 47 menit belajar kita. Dua huruf kita bahas 47 menit. Maaf ya, kalau di sini saya nggak bisa mendampingi teman-teman untuk ekspres cepet-cepet. Enggak ya? Mohon maaf ya. Kerasa nggak udah 47 menit teman-teman sekalian? Padahal baru ngebahas dua huruf. Allahu Akbar. Semoga Allah berkahi apa yang kita ikhtiarkan ya. Baik. Nah, sip. Bismillah. Nah, nah. Berasa ya? Kalau saya mah nggak kerasa cepet kalau saya mah. Ya, tiba-tiba udah 47 menit. Inna alaina. Sekarang teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf ya sukun, lalu diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah. Ada yang tahu di sini ada kondisi apa? Nah, ketika teman-teman mendapati ada ya sukun, sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah, itu namanya apa? Ada yang tahu? Coba boleh komen di kolom komentar ya. Gak perlu takut salah, gak perlu takut teman-teman keliru, karena di sini semua kita sama-sama belajar. Sip. Nah, namanya Lin bukan Madlin. Mohon maaf ya, yang jawab Madlin. Ini bukan mad ya. Kenapa bukan mad? Saya pengen nanya. Mad itu bacaan panjang, bacaan pendek. Mad itu bacaan panjang, bacaan pendek. Bacaan panjang. Kalau kita bilang ini adalah kondisi madlin, maka minimal kita bacanya dua harokat. Inna alaina. Aneh bacaannya, maka dia bukan madlin. Dia lin saja. Madlin itu terletak pada saat kita mau wakof berhenti, lalu ada kondisi lin ini. Contoh, pada surah Al-Quraisy. Li ilafi Quraisy. Baru madlin. Karena apa? Karena linnya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Sehingga boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Tapi dalam kondisi ayat ini hanya lin saja, nggak ada pakai mad-madnya, nggak ada pakai mad-mad, ya. Nah, boleh teman-teman sebut lin atau layin atau harfulin boleh, huruf lin boleh, harf lin boleh. Nah, ya, oke. Nah, lin itu artinya apa? Teman-teman asalkan bukan jawab madlin, betul. Kalau mad, teman-teman keliru karena ini bukan bacaan panjang. Ya, oke. Jadi kalau teman-teman, saya ulang lagi pelan-pelan sedikit-sedikit. Kalau teman-teman mendapati ada ya sukun, sebelumnya diikuti fathah, atau kondisi lain, ada wawu sukun, sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah, ini pun sama lin. Jadi lin itu ada 2 pasang, ya sukun sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya fathah. Oke, lin itu artinya adalah betul, tuh udah pada aktif, seneng deh, Masya Allah ya. Lembut, atau layin itu apa? Layin itu artinya lunak. Apa yang harus dibaca lembut dan lunak? Huruf yang berwarna hijau di sini antara ya sukunnya atau waw sukunnya ya. Oke. Nah, perhatikan.
Jadi dibaca lembut ya. Alaina, alaina taubatan, alaina taubatan. Jadi dia nggak kasar. Alaina, alaina, alaina nggak, tapi alaina taubatan. Nah, ya. Oke. Apakah membaca lin harus dikeluarkan sifat rohwanya? Sifat-sifat yang dia termasuk ke dalam sifat lazimah dalam kondisi apapun harus menyertainya. Ada sifat lazimah, ada sifat aridoh. Rohwah termasuk ke dalam sifat lazimah. Maka harus selalu ada. Gak mungkin gak ada. Ya, kalau sifat aridoh itu dalam kondisi tertentu dia baru ada. Contohnya kolkolah. Kolkolah pada huruf ba, ju, di, toko, ba, jim, dal, to, kof, disebut itu kolkolah itu sifat aridoh. Sifat aridoh itu sifat yang tidak menetap, sifat yang palsu. Munculnya cuma dalam kondisi tertentu. Kolkolah hanya muncul dalam kondisi sukun. Dalam kondisi berharokat, kolkolahnya tak muncul. Itu yang disebut dengan sifat aridoh. Ya, jadi ini saya jarang sampaikan ini karena ini bagian lebih jauh lagi. Ya, kita aja yang bahas basic, kok kayaknya nggak habis-habis ya kita pelajari gitu. Aha, gitu ya. Sip, sedikit-sedikit ya. Lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, sudah ya, ngerti ya, lin ya. Nah, sekarang saya ingin membahas huruf ya sukun. Teman-teman, huruf ya itu dilafalkan sebenarnya persis seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Persis. Teman-teman pengen bisa melafalkan huruf ya hijaiyah, lafalkan saja huruf Y alfabet. Sudah, selesai, tuntas, teman-teman bisa. Gitu. Ya. Oke. Nah, tapi untuk hazanah dan wawasan kita, siapa yang kepo, siapa yang penasaran, huruf ya itu memang gampang dilafalkan seperti huruf Y pada abjad alfabet. Tapi di mana tempat keluar hurufnya? Ada yang kepo boleh komen saya. Coba. Ada yang kepo nggak sih makhraj huruf ya itu di mana? Boleh komen saya ya. Gitu. Coba kita hadirkan lagi keaktifan teman-teman di kolom komentar gitu ya, biar kita sama-sama interaktif insya Allah. Kepo ya? Oke, sip. Perhatikan. Huruf ya itu dilafalkan dari mana? Sip. Ya. Nih, perhatikan. Nah, perhatikan ya. Huruf ya. Ya, ingat, kita ingat-ingat kembali, setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing, punya tempat keluarnya masing-masing, ya. Nah, makhraj huruf ya itu dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Bang, wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Bang, tengah lidahnya diapain? Tengah lidahnya kita sentuhkan ke arah langit-langit. Sentuhkan, arahkan ke arah langit-langit tanpa menyentuh maksud saya. Ya, seperti ini kelihatan nggak gambarnya? Tuh, area yang berwarna ungu di tengah lidah kita diarahkan, diangkat ke langit-langit tanpa menyentuh. Wal wastu faji musyinu ya. Dirasakan bareng-bareng ya. Ya. Tengah lidahnya naik atau tidak? Ya. Yi. Yu. Naik nggak? Pasti naik. Pasti naik ya. Ya, tapi jangan sampai menyentuh gitu. Oke? Ya yi yu bai. Ya, itu huruf ya. Nah, hubungannya dengan bahasan alaina tadi apa? Kenapa kita bahas juga makhraj huruf ya? Apa hubungannya dengan bahasan tadi alaina yang sedang kita bahas? Oke, perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik mana ayatnya tadi. Nah, di sini berarti kita sudah mengetahui huruf ya. Saya tulis dulu ya. Dilafalkan dari tengah lidah kita, ya. Tengah lidah kita diarahkan naik ke langit-langit. Oke? Sip. Nah, banyak orang ya melafalkan di sini kalau dia tengah lidahnya gak naik, yang harusnya di kalimat ini kita baca, izin ya, saya izin jauhin sedikit, yang harusnya kita baca alaina ya, alaina ya. Banyak orang melafalkannya jadi apa? Ya, ini yang betul tentunya ya. Nah, banyak orang melafalkannya jadi ini. Alaina. Ya, alaina. Nah, ini yang keliru. Ya. Kenapa? Jadi banyak yang gini. Alam taro kaifafa. Ada itu kaifafa. Harusnya kaifafa. Condong vokal yang terdengar adalah bunyi vokal i. Alam taro kaifafa. Banyak orang melafalkan
Alam tara kaifa fa. Ya, atau contoh lainnya, misalnya dalam Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ada juga yang melafalkan begitu. Harusnya alaihim pun sama halnya dengan ayat yang sedang kita baca. Inna alaina. Alaina, angkat tengah lidahnya ke langit-langit, arahkan ke langit-langit, pasti yang keluar bunyi vokal i. Coba saja teman-teman praktekkan. Pasti bunyi yang keluar adalah vokal i sempurna. Inna alaina. Ya, berarti sama huruf, betul, huruf ya itu dengan jim sama. Ini ada yang bertanya ya Kak Da nih. Berarti huruf ya itu sama dengan huruf jim dong, dilafalkan dari tengah lidah. Karena memang dalil matanya pun dalam Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid menjelaskan wal wastu fajimu shinu ya, fajimu shinu ya. Keluar dari tengah lidah. Cuman bedanya antara huruf ya dengan huruf jim, kalau huruf jim dia dilafalkan tengah lidahnya nempel ke langit-langit, di atasnya nempel. Ja, ji, ju. Kalau huruf ya nggak nempel, cuman ngangkat saja. Ya, yi, yu. Seru nggak sih belajar ngaji? Seru teman-teman. Yang membuat tidak seru itu kita pengen cepet-cepet bisa, pengen ekspres, pengen instan, gak dihayati prosesnya. Padahal pahala semua. Gitu ya. Allahu Akbar. Ngerasa ada manfaat di live ini? Izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah, sehebat apapun penyampainya, seluar biasa apapun visualnya, seenak apapun audionya, tidak akan pernah menjadi manfaat sahabat sekalian. Ya. Oke, maka saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share dan sudah fokus belajar. Terima kasih. Allah Maha melihat, malaikat mencatat, teman-teman yang sudah ikut minimal satu grup yang teman-teman share, siapa tahu ada yang gabung ke sini, nonton mantengin dan akhirnya keterusan sampai besok-besok teman-teman dapat pahala jariahnya. Cuman gak kerasa sekarang, ya, impact dari pahala jariah itu belum kerasa kan nanti kerasannya insya Allah. Nah, kita ngumpulin sekarang. Nah, gitu ya. Yuk, lanjutkan lagi ya. Masya Allah. Sip. Yang ngasih gift juga makasih banyak ya, macam-macam ya, Masya Allah teman-teman. Yang udah ngasih gift juga saya ucapkan makasih. Semoga rezekinya Allah ganti dengan rezeki yang berkali-kali lipat lagi keberkahannya. Karena jarang-jarang teman-teman ada konten ngaji, konten tilawah yang di gift jarang. Ya konten-kontennya yang di gift itu yang konten-konten ya teman-teman tahu lah ya. Bisa saya lihat teman-teman sendiri di TikTok ya. Lanjut. Ya teman-teman sekalian. Bismillah. Inna alaina, pastikan sempurna ya sukunnya biar bunyinya alaina tak alaina. Ajib, Masya Allah. Lanjut lagi, masih semangat lagi, lanjutkan lagi ya. Bismillah. Yuk. Nah, ini saya izin hapus dulu. Sip ya, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya teman-teman sekalian, sahabatku yang saya cintai. Nah, ini huruf apa ini? Nah, kita kenalan sama huruf juga, kita kenalan. Ini nama aslinya, nama asli, bukan ketika dia berharokat. Saya tidak terima kalau saya nanya, teman-teman ini namanya huruf apa? Ini huruf na. Tidak ada yang namanya huruf na, sahabat. Ya, ini namanya adalah huruf nun. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf nun. Nama aslinya. Oke, nama aslinya adalah huruf nun. Nah, jadi jangan sampai bilang huruf na. Huruf nun ini gampang atau susah? Coba jujur aja, jujur di kolom komentar. Huruf nun ini huruf yang gampang atau huruf yang susah? Huruf nun ini adalah huruf yang mudah. Karena apa? Karena ada di abjad alfabet huruf N. Gitu loh. Maka jarang teman-teman ada yang dia merasa kesulitan melafalkan huruf nun. Jarang. Kenapa? Karena huruf nun adalah huruf N alfabet. Selesai. Kayak kita bilang nanas. Itu nun tuh. Kayak kita bilang nenek, nari, nitip. Nah itu kan nun semua. Ya. Oke, nah yang ingin kita bahas, nah di sini nunnya dia berharokat baris atas, lalu berjumpa dengan alif. Ini kalau ada huruf dia ya, nunnya berharokat baris atas, lalu berjumpa dengan alif, maka dia dibaca ya dengan harokat apa? Dengan harokat apa? Berapa harokat? Ya, dibaca dengan berapa harokat? Ada yang tahu atau tidak? Ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ajib ya teman-teman. Ya, 2 harokat atau 1 alif. Oke, nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad.
mad tabi'i. Keren, udah pada pinter ya, pada aktif ya. Masya Allah, luar biasa, makasih ya. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Bang, tapi saya menyebutnya mad asli, boleh atau tidak? Oh boleh, nggak masalah insya Allah ya. Nah sekarang kita kenalan. Mad tabi'i itu teman-teman sekalian, apakah hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Ya, apakah mad tabi'i itu hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Apakah hanya satu pasang saja? Nah, sekarang kita kenalan dulu ya, baru nanti kita praktekkan, oke? Nah, keluarga mad tabi'i itu ada apa aja? Oke, kita bahas ya. Mad tabi'i itu ada 3 pasang, ya, ada 3 pasang, ya. Yang pertama, ya, fathah berjumpa dengan alif, oke? Yang kedua, ada pasangan dhammah, yang ketiga ada pasangan kasroh. Kalau pasangannya dhammah, untuk menjadi mad tabi'i, dia harus berpasangan dengan si wawu sukun. Oke? Kalau misalnya si baris bawah alias kasroh, dia biar jadi keluarga mad tabi'i, maka dia harus berjumpa bertegur sapa dengan ya sukun. Nah, berarti ada 3 ya. Oke, apa aja, apa aja, apa aja? Yang pertama, fathah berjumpa dengan alif. Yang kedua, dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Yang ketiga adalah kasroh berjumpa dengan ya sukun. Gitu ya. Ada 3 apa? Ada 3 pasang. Nah, sekarang ya, saya izin menyampaikan dulu teman-teman sekalian. Menariknya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah hukum yang sedang kita bahas ini, yaitu mad tabi'i, ya. Jadi, teman-teman ketika membaca Al-Qur'an itu pasti sedikit-sedikit akan mendapati hukum tajwid ini berkeliaran. Waduh, berkeliaran ya. Maksudnya ada sedikit-sedikit mad tabi'i lagi, sedikit-sedikit mad asli lagi, sedikit-sedikit mad tabi'i lagi. Nah, karena melihat mad tabi'i ini ada di mana-mana, maka ini menjadi urgensi bagi kita memastikan kadar 2 harokat, panjang 2 harokatnya tepat, tidak kepanjangan kelamaan, tidak kependekan kecepatan. Ya, jangan kelamaan kepanjangan, kependekan kecepatan. Pastikan 2 harokatnya pas. Nah, gitu ya. Pastikan 2 harokatnya pas. Kenapa? Kalau tidak pas 2 harokat mad tabi'inya, saya yakin bacaan ngaji teman-teman akan menjadi kurang teratur dan kurang rapi. Ya, gitu. Oke. Apa, Dek? Ya, kenapa? Oh, ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi pastikan kadar 2 harokatnya itu tidak kesana kemari, ya, tepat di 2 harokat, ya. Nah, siapa di antara teman-teman yang kadar 2 harokatnya masih belum konsisten? Kadang-kadang malah kepanjangan gitu ya, kadang-kadang malah kecepatan. Ada? Nah, gimana cara mengkonsistenkan? Nah, itu ya. Bagaimana caranya mengkonsistensikan? Betul itu ya. Bagaimana caranya mengkonsistensikan kadar 2 harokat? Nah, caranya adalah dengan cara diayun, ya. Diayun. Nah, ya, diayun. Diayun. Ya, diayun dengan nada. Mau nadanya fals kek, mau nadanya merdu kek, yang penting asal ayun dulu, dan yang paling terpenting adalah kadar 2 harokatnya terjaga. Itu yang paling urgensi. Bang, kenapa saya selalu bilang sih ketika mad tabi'i, mau dia fals kek nadanya ketika diayunkan, mau nadanya merdu kek, yang penting 2 harokatnya terjaga dulu. Kenapa gini? Kenapa saya jelaskan ini? Karena ada sebagian di antara teman-teman sahabat Quran yang dia buta nada. Buta nada tuh dia nggak tahu, dia nggak peka dengan nada ini tuh udah pas atau belum ya, udah enakan didengarnya atau belumnya. Dia nggak ngeh dengan itu, ya nggak masalah. Ada yang seperti itu. Maka yang penting asal ngayun aja, ya. Kita coba praktekkan ya. Nih. Inna alaina ayun ayun alaina ayun ayunna alaina. Tuh. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya ngayunnya nadanya fals, Bang, bagaimana? Contoh, inna alaina. Nah, nah, alaina. Misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting ini dulu, yang paling penting 2 harokatnya terjaga. Tuh, teman-teman, kita bahas alaina, satu kalimat alaina saja.
Itu perlu waktu, saya lihat waktu nih karena di sini ada timernya. Sudah 1 jam 6 menit. 1 jam 6 menit nggak maju-maju, bahasanya masih di bagian ini aja. Bosan nggak? Bosan nggak kita bahasnya begini? Mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang kurang cocok dengan pembahasan saya yang kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Sekali lagi mohon maaf kalau bosan gitu ya, gitu ya. Baik ya, lanjut. Bismillah. Oke, sedikit lagi, masih ada ya, masih ada semangatnya. Nah, teman-teman sekilas info dulu boleh nggak? Boleh nggak? Ada yang mau ngedengerin nggak? Teman-teman saya pengen nanya, teman-teman kalau kita belajar dengan contoh ilustrasi gambar seperti ini membantu nggak? Ilustrasi makro seperti ini membantu nggak? Membantu nggak? Saya pengen nanya dong, pengen pengen nanya dong. Kalau teman-teman melafal belajar seperti ini, kita bahas per huruf per harokat dan disertai dengan ilustrasi gambar makro seperti ini, membantu atau tidak? Membantu atau tidak? Ya, membantu nggak? Membantu ya. Nah, karena kecintaan saya sama teman-teman ada ya, karena saya cinta sama teman-teman semua, saya sedang persiapkan buku tahsin saya sendiri, buku karya pertama saya yang di dalamnya sudah kita lengkapi dengan fitur ilustrasi video 3D animasi makhorijul huruf. Nah, teman-teman yang dengerin sampai ini sampai akhir, teman-teman insya Allah semoga bisa mendapatkannya nanti ketika sudah launching. Ya, tapi buku ini hanya bisa kita teman-teman dapatkan di grup kami yang sudah ada 12 grup, grup free ya. Yang mau tahu seperti apa? Boleh saya tampilkan dulu atau tidak? Boleh saya tampilkan dulu atau tidak bukunya? Atau contoh ilustrasinya, izin ya buat teman-teman yang udah tahu, boleh silakan disimak lagi. Misalnya, tadi kita sempat membahas huruf ain. Ayo kita lihat ya ilustrasinya seperti apa ya, ini sedang masih kita kembangkan ya. Perhatikan baik-baik, saya siapkan dulu. Ya, saya izin. Oke, ini namanya adalah huruf lam. Kita kenalan lagi ya. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf la. Wah, tak ada huruf la teman-teman sekalian. Ya, tidak ada huruf la, tapi huruf lam. Nah, coba saya izin tulis dulu nih. Ya, sekarang saya izin bertanya. Siapa di antara teman-teman sekalian yang masih menganggap, salah lagi. Siapa di antara teman-teman semua yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini adalah dilafalkan sama persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Oke. Huruf lam itu memang begini. Kalau kita baca Al-Quran yang ada fitur transliterasi Latin, itu kan ada Latinnya ya. Nah, bagus nggak? Oh, bagus. Apalagi yang buat yang awam, apalagi yang mu'alaf misalnya gitu ya. Oh, itu bagus banget teman-teman sahabat sekalian. Bagus sekali. Ya. Nah, tapi jangan sampai salah fungsinya. Jangan sampai transliterasi Latin itu teman-teman baca ya cuma Latinnya doang. Tapi huruf hijaiyahnya teman-teman nggak pernah pelajari. Bang, jujur bang, kalau saya baca hijaiyahnya bacaan saya terbata-bata. Ya putus-putus. Ya nggak apa-apa. Ya bang takut dosa. Dosa itu kalau teman-teman nggak belajar. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu malam yujawidul qur'ana athimu. Kalau baca Quran ya apa? Eh Sampai mana tadi? Tuh saya baca komen jadi lupa. Ya itu jadi kita nggak akan dosa. Justru kalau terbata-bata dalam rangka belajar ketika membaca Quran, double pahalanya teman-teman. Nggak main-main, double. Itu cintanya Allah buat kita, gitu ya. Oke, jadi kembali lagi, jangan serupakan huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet, ya. Nah, apa bedanya antara huruf lam hijaiyah dengan L alfabet, teman-teman sekalian? Yuk kita bahas nih. Kalau huruf L biasanya yang kita sentuhkan L alfabet ya, itu hanya bagian ujung akhir lidah kita ke arah langit-langit. Seperti ini atau contohnya seperti ini. Allah, Allah. Nampak jelas di sana? Allah, Allah. Ah, apa nih? Kita dapat kena pembatasan lagi nih. Live dibatasi untuk beberapa penonton. Live Anda berisi tema yang dapat membuat penonton tidak nyaman sehingga telah dibatasi dengan alasan alkohol atau tembakau dan narkoba. Kan ini kacau nih. Kita dapat pembatasan nih. Dan pembatasannya aneh. Ya, disangka ya ini kacau ini. TikTok nih.
Ya, live kita dibatasi untuk beberapa penonton, eh, ya, karena disangka ada tembakau, alkohol, narkoba. Mana tembakaunya TikTok? Ya, gitu. Ya, Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Ini ujian dalam dakwah. Kalau teman-teman lihat penontonnya tiba-tiba turun, live kita sedang dibatasi. Ya, gitu. Ah, bisa jadi. Bisa jadi karena ini. Ah, iya bisa jadi. Ini ada-ada aja nih. Benar, si pensil. Ya, kemarin aman, sekarang nggak aman. Ya, Allahu Akbar. Oke. Iya, karena penanya bisa jadi. Nggak apa-apa. Sip, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau huruf L itu, ya, ini berapa lama nih? Coba dicek deh pembatasannya berapa lama. Ya, jadi huruf L itu yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contoh, saya contohkan sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Awa, awa, awa. Sedangkan huruf lam itu, teman-teman sekalian, dia dilafalkan dari Allah. Ya, huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Semangat, semangat teman-teman ya, gitu. Ya, ada Allah ya. Oke, perhatikan. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah kita, samping lidah kita, tapi bukan seluruhnya. Tapi samping lidah depan yang kanan dan samping lidah depan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Allah, 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 Allah. Ya, oke. Nah, bukan Allah, Allah, Allah. Paham? Ya. Oke, ini penonton udah mulai turun nih ya. Masya Allah, TikTok luar biasa ya. Oke, berarti saya siap-siap kalau begini saya nggak boleh menampilkan pena kita ya. Nah, semoga pas lagi nulis nggak disangka rokok ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, ya. Nah, berarti kita lafalkan la, seperti itu ya, bukan oa, oa, oa. Nah, gitu. Oke, sip ah. Ya sudah, kita tuntaskan dulu, kita bereskan dulu pembatasannya, kita baca bareng-bareng dulu teman-teman, ya. Bismillah. Nanti kita lanjutkan kembali, ya. Bismillah ya. Sip, kita baca bareng-bareng. Ya, semoga teman-teman masih berkenan. Yang mau masuk grup setelah ini boleh ya. Yang tadi pengen masuk grup boleh. Sip, kita baca bareng-bareng. Ya. Inna alaina lal huda. Sekali lagi. Inna alaina lal huda. Nah, inna alaina lal huda. Nah, yang mau masuk grup nanti tungguin sampai akhir. Sekarang kita lafalkan bareng-bareng teman-teman sekalian, ya. Perhatikan baik-baik pelafalannya kita lafalkan. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Sekali lagi. Inna alaina lal huda. Sadaqallahul azim.